Tubuh kita tersusun atas sel. Setiap sel menyimpan informasi yang memberikan kode untuk menentukan siapa diri kita. Kode tersebut termuat di dalam suatu molekul. Molekul ini disebut dengan asam nukleat. Pada video kali ini kita akan membahas apa itu asam nukleat. Tubuh kita tersusun dari sel-sel. Sel berdasarkan definisinya adalah unit struktural dan fungsional makhluk hidup. Komponen struktural sel itu adalah salah satunya nukleolus. Di dalam nukleolus terdapat benang-benang kromatin. Nah, pada saat pembelahan sel, benang-benang kromatin akan membentuk kromosom. Nah, kromosom ini mengandung materi genetik. Materi genetik ini kita sebut juga dengan asam nukleat. Asam nukleat dapat berupa RNA maupun DNA. Sebelum mengenal lebih jauh mengenai asam nukleat, kita perlu mengetahui sejarah dari asam nukleat. Jadi, asam nukleat pertama kali ditemukan oleh Friedrich Meissner pada tahun 1869. Tuan Friedrich Meissner adalah ahli kimia berkebangsaan Jerman. Pada saat itu, para ilmuwan meyakini bahwa di dalam inti sel mengandung protein, lemak, serta karbohidrat. Namun, Tuan Friedrich membantah teori tersebut. Menurut Tuan Friedrich, inti sel itu mengandung zat yang kaya akan fosfat. Zat tersebut kemudian diberi nama nuklein karena zat tersebut berada di dalam inti sel. Setelah diteliti lebih jauh, ternyata zat tersebut bersifat asam. Oleh sebab itu, terjadi perubahan nama dari nuklein menjadi asam nukleat. Lalu, apakah definisi dari asam nukleat itu? Asam nukleat dapat kita katakan sebagai polinukleotida. Poli yang berarti banyak dan nukleotida adalah unit nukleotida. Jadi, asam nukleat adalah kumpulan dari nukleotida-nukleotida yang berikatan melalui ikatan fosfodiester. Berdasarkan definisi tersebut, maka asam nukleat terdiri dari kumpulan-kumpulan dari nukleotida. Satu nukleotida mengandung basa nitrogen, gugus fosfat, dan gula pentosa. Selanjutnya, kita akan membahas komponen-komponen dari satu nukleotida tadi. Yang pertama adalah gula pentosa. Nah, gula pentosa itu ada dua jenis kalau di nukleotida. Yang pertama adalah deoksiribosa dan yang kedua adalah ribosa. Deoksiribosa berasal dari kata de yang berarti kehilangan dan oksi yang berarti oksigen. Jadi, deoksiribosa adalah jenis gula pentosa yang kehilangan satu atom oksigen pada atom karbon nomor 2. Berbeda dengan deoksiribosa, ribosa itu justru tidak kehilangan atom oksigennya. Malahan dia terdapat oksigen di atom karbon nomor 2. Ribosa ini biasanya terdapat di RNA. Jadi kalau misalnya deoksiribosa itu terdapat di DNA, maka gula ribosa itu terdapat di RNA. Selain gula pentosa yang menyusun suatu nukleotida, terdapat juga basa nitrogen yang menyusun nukleotida. Nah, basa nitrogen itu dibedakan menjadi dua jenis, yaitu purin dan pirimidin. Untuk pirimidin, dia terdiri dari adenin dan guanin. Pirimidin itu biasanya ditandai dengan satu cincin segi 6. Nah, berbeda dengan pirimidin, ada jenis basa nitrogen purin. Nah, purin itu tersusun dari basa nitrogen, timin, sitosin, dan urasil. Untuk timin, dia tuh biasanya itu berada di DNA. Sementara kalau urasil, biasanya dia ada di RNA. Purin itu ditandai dengan cincin segi 6 dan segi 5. Jadi biasanya dia double ikatannya. Selain basa nitrogen dan gula pentosa, terdapat juga gugus fosfat. Nah, gugus fosfat itu ditandai dengan ikatan yang mengandung atom fosfat atau P. Berdasarkan jumlah gugusnya, kalau misalnya satu gugus itu disebut monofosfat. Kalau ada dua gugus fosfat disebut difosfat. Kalau misalnya 3 gugus fosfat disebut trifosfat. Asam nukleat dapat berupa DNA ataupun RNA. Kalau misalnya asam nukleatnya berupa DNA, maka ikatannya itu tersusun dari dua rantai polinukleotida. Jadi susunan nukleotida yang saling berhadapan. Nah, membentuk susunan double helix. Nah, pada ikatan ini, basa nitrogen akan saling berikatan melalui ikatan hidrogen, di mana ikatan yang paling kuat itu terjadi antara guanin dan sitosin, ataupun sebaliknya sitosin dan guanin. Sehingga dalam praktikumnya, sitosin dan guanin ini membutuhkan energi yang besar untuk melepaskan ikatannya. Kemudian, kalau misalnya di DNA, adenin akan berikatan dengan timin. Tapi kalau misalnya dia di RNA, adenin akan berikatan dengan timin. Baik, itu saja penjelasan saya mengenai asam nukleat. Sekian dan terima kasih.